Bu Puji sekarang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya anak-anak. Alhamdulillah. Masih semangat walaupun kita udah agak siangan ini jam kita. Lumayan semangat ya Bu. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nihil, Bu. Oke, berarti masuk semua ya? Ya, alhamdulillah, berarti bisa full. Berarti sehat semua hari ini. Oke, terima kasih. Ibu mau tanya dulu nih ya. Hari ini kalian sudah bertemu dengan siapa aja? Dengan Bu Puji, Teman-teman, dengan kepala sekolah, dengan Ya. kantin, Terus penjaga kantin. Oke, terima kasih Mbak Muhib. Berarti kalian hari ini udah ketemu dengan teman-teman ya. Terus apa yang kalian lakukan hari ini? Apa diem saja atau ngobrol atau gimana? Bu, menyapa. Menyapa. Iya, terima kasih. Hari ini kalian termasuk sudah melakukan materi yang mau kita ajarkan ini, yang kita pelajari hari ini tuh ya. Hari ini tujuan kita pelajaran ini adalah tentang interaksi sosial. Jadi kita harus mengerti tentang apa itu interaksi sosial. Kemudian kita nanti juga bisa mengklasifikasikan faktor yang menjadi dasar dari terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga yaitu menganalisis bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan kita. Seperti itu ya. Jadi ada 3 poin nanti yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau buat teknik penilaian dulu. Jadi nanti kita itu sistemnya diskusi. Jadi penilaian nanti yang akan Ibu nilai itu ada dari mulai nilai sikap kalian, kemudian spiritual kalian, dan juga kemampuan pedagogik atau pengetahuan ilmu kalian. Seperti itu ya. Jadi ada 3 hal nanti yang akan kita nilai dari Ibu. Oke, lanjut. Sekarang kita buat kelompok dulu. Jadi kalau kita nanti sistemnya diskusi, kita buat ini ada 12, kita buat ada yang 3, 4 ya. Oke. Kita buat satu kelompok ada 3-4 orang. Saya sebutkan saja untuk kelompok yang pertama itu untuk Siti Zahrotin, kemudian Nurania, kemudian Irma, kemudian yang kelompok 2 itu Yayi, Siti Masama, kemudian Rahayu, dan juga Nur Hayati. Nah, kelompok yang terakhir ada Nimat, ada Sukartini, terus ada siapa lagi yang disebutkan ya? Terakhir itu Yesi ya, Yesi. Ya Bu, aku belum disebut. Masuk kelompok 3 ya Yesi ya. Siapa tadi yang belum disebutkan? Isma Bu, belum. Isna masuk kelompok 3. Jadi ada yang 3, ada yang 4 ya. Siapa lagi yang belum hari ini? Belum? Siapa yang belum masuk kelompok? Oke, udah semua. Berarti langsung kita masuk. Nah, di sini ada video yang akan kalian tonton nanti untuk memperkuat kalian nanti dalam mengerjakan masalah yang ada didiskusikan, yang akan kalian diskusikan nanti. Silakan videonya.
Oke, cukup. Ya, itu tadi video yang berhubungan dengan materi kita tentang interaksi sosial. Di sini ada beberapa poin yang akan kalian pahami. Nah, sekarang ada Ibu share dulu ya. Ada beberapa poin ini yang nanti akan membantu kalian nanti untuk mengerjakan diskusi. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apa yang bisa kalian dapatkan, apa informasi dari video tersebut? Silakan kelompok yang pertama. Apa informasi yang bisa kalian dapat? Silakan kelompok yang pertama. Iya, Bu.
Kan kelompoknya kayaknya belum Bu, kita belum bagi kelompok Bu. Sudah Sudah Mbak tadi. Rahayu, Mbak Oh Rahayu sudah tidak ya? perhatikan. Ya Allah saya ya apa? Berarti aku murid ndablek ya Bu. Berarti Bu Rahayu, siapa? Mbak Rahayu sama siapa ya? Ayo Iya, teman-teman aku ingatkan. lupa Ibu. Kelompok saya siapa aja ya Bu ya? Diulang Guru, lagi. izin ke kamar mandi sebentar, Bu Guru. Ya. Iya. Kok saya tadi sama siapa ya Bu Guru? Tadi Bu, siapa Siti Zahrotin dengan siapa tadi? Nuroniyah ya? Ya Bu. Sama Nuronia. Terus siapa lagi? Kurang satu. Sama saya ya. Iya, Muhib ya. Sama Mbak Muhib ya? Oh iya. Apa yang Yang disampaikan kedua tadi ini? urutannya. Kelompok kita menyampaikan apa ya? Kalau informasinya, ya Bu, kalau kita melihat gambar tadi, dari situ tuh kita lihat bahwa seseorang yang melewati hal-hal yang tidak baik, itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk bangkit. Seperti itu, sehingga Berarti termotivasi ya? iya, termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Itu tadi. Karena mungkin yang pas ketemu dengan orang yang baik juga, artinya bisa memberikan motivasi juga. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kan ada seseorang yang menjadi panutan gitu ya, yang bisa dicontoh gitu ya? Iya. Iya, baik. Yang lain? Masih kelompok satu? Ada yang tanya? Satu kata, dua kata saja? Ya, silakan. Selain yang bisa untuk menjadikan kita termotivasi, mungkin juga dari diri kita yang punya tekad yang kuat gitu untuk merubah nasib ya, mungkin salah satunya dengan melatih keterampilan yang kita punya. Tekad kuat ya untuk kelompok satu, selain motivasi. Tekad. Oke, ada lagi tambahan untuk kelompok satu? Yang bisa ditangkap lagi dari gambar atau video tadi? Itu dulu sudah cukup, Bu. Ya, cukup. Oke, berarti lanjut sekarang. Kelompok 2. Kira-kira dari gambaran video tadi apa yang bisa diambil dari situ? Kelompok 2 tadi siapa ya? Kelompok 3 dulu, Bu. Kelompok 3 dulu ya. Boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Ya, dari kelompok 3, saya coba menangkap dari tayangan video tadi bahwa kita itu tidak boleh membeda-bedakan seorang teman, baik itu yang memiliki keterbatasan fisik. Kita itu harus berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Bagus jawabannya, Yesi. Lanjut, masih ada kelompok 3 yang bisa nambahin lagi selain Yesi? Ya, Bu. Ya, silakan, Nikmat. Belajar dari kegagalan ya. Untuk bisa sukses itu bisa belajar dari kegagalan. Iya, belajar dari kegagalan. Karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oke, baik. Oke, cukup itu tadi ya kelompok 3. Lanjut yang kelompok 2, silahkan tadi. Kayaknya ada Rahayu juga di kelompok 2 tadi itu. Sama Nuronia. Ya. Tadi kelompok 1 kok. Siapa yang kelompok 2 tadi, ayo? Lupa saya, Bu. Saya tadi kelompok berapa ya? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Dari video tadi. Saya Iya. langsung aja ya. Temanku Sinten, Bu. Siapa aja temennya tadi? Yang pertama kan ada 3 tadi itu, Siti Zahrotin sama
Muhib, dan yang ketiga itu sama Nuroniah kalau nggak salah. Nah, yang ketiga tadi itu kalau nggak salah ada Nikmat, kemudian Yesi, kemudian siapa namanya Isma, itu kelompok tiga, ya. Ini kalau nggak salah ini ada apa namanya Mbak Nur Hayati sama Yai ini. Yang Sama kelompok Rahayu. dua, berarti sama dengan Kelompok saya. 2. Iya, silakan diberikan komentarnya tentang video tersebut. Ya, dari video tersebut ya Bu, ya berarti itu tidak Bu, harus menjadi diri sendiri ngonten. Jadi tidak boleh menyamakan dengan orang lain, karena itu akan membuat kita mungkin minder gitu, mungkin tambah kita sakit hati. Jadi apapun kita gali potensi yang ada di diri kita, sehingga kepedean pada diri kita itu muncul, sehingga kalau kita pede, insya Allah kita positive thinking terhadap diri kita, jadi bisa mengubah dunia sesuai dengan keinginan kita. Itu yang sulit itu sebenarnya dari kata hati kita gitu. Kadang kalau kata hati kita itu suudzon aja terhadap diri kita, itu akhirnya kita sudah termakan dengan persepsi kita sendiri yang sebenarnya itu mungkin salah, tentu. Iya. Yang lain dari kelompok 2? Kira-kira apa yang terjadi di situ kalau kita lihat dari interaksi sosial gambar tersebut, video tersebut? Masih ada tambahan kelompok 1 mungkin untuk hubungan dari video tersebut dengan interaksi sosial. Kira-kira apa yang bisa diambil, ayo? Ya Bu, hubungannya itu interaksi sosial ya. Iya, ayo di situ apa? kan memang jelas antar satu anak dengan anak memang berhubungan, kemudian terjadi semacam konflik atau apa karena satunya dianggap merugikan yang lain seperti itu, sehingga satunya itu menjadi marah, kemudian lari ke seseorang, kemudian seseorang itu memberikan nasihat, dan mungkin nasihatnya positif sehingga dia bisa bangkit dan sebagainya. Seperti itu kayaknya. Iya, bagus jawabannya Siti Zahrotin. Ya, itulah sebenarnya yang mau kita pelajari hari ini, salah satunya yang disebutkan sama teman kalian tadi itu, Siti Zahrotin, bahwa dalam sebuah interaksi sosial itu ada namanya kompetisi. Nah, jadi di video tadi tersebut itu sebenarnya menceritakan tentang kompetisi. Nah, dari situ nanti kalian akan bisa mengetahui bahwa interaksi sosial itu, sebenarnya dari video tersebut bisa didapatkan seperti ini nanti, ya. Di dalam interaksi sosial itu ada keselarasannya. Yang pertama itu harus ada kontak sosial. Dan yang kedua adalah komunikasi. Tadi sudah memenuhi semua standar dari video tersebut, ada kontak sosial, ada komunikasi. Berikutnya, nah, ini kalian sudah dibagi LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah dibagi. Di situ nanti kalian tuangkan apa saja yang ada di gambaran video tersebut berdasarkan faktor-faktor yang menjadi dasar dari proses interaksi sosial. Tadi sudah disebutkan, sebenarnya sudah disinggung tadi sama kelompok 1 sama Siti Zahrotin tadi tentang meniru, mengikuti. Nah, kira-kira masuk di dalam yang mana? Silahkan seperti itu ya. Jadi permasalahan yang bisa diambil dari video tersebut salah satunya tadi ya. Mereka bisa meniru, mengikuti. Berikutnya, ini ada pola-pola interaksi sosial. Di sini pola-pola interaksi sosial ada yang bersifat individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Kemudian di sini ada juga beberapa bentuk tentang kontak sosial. Nah, ini bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ini ada
koalisi, terus ini gotong royong, terus ini demonstrasi. Nah sekarang Ibu minta pada kalian masih di dalam kelompok, tolong buatlah sebuah pertanyaan dan munculkan masalah, kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Untuk yang kelompok yang pertama yang ini tentang koalisi, ya. Pokoknya kalian harus mempresentasikan semuanya tentang ini. Ini koalisi nih. Kemudian ini kelompok yang kedua tentang gotong royong, kebersamaan. Jadi kalian harus bisa menceritakan apa ini tentang gotong royong dan kebersamaan. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3, nah ini tentang demonstrasi. Ya, jadi tolong nanti kalian buat sebuah presentasi dari 3 gambar tersebut yang didukung juga dengan gambar video tadi juga, itu salah satu videonya, tapi lebih memperkuat dari 3 gambar ini. Ini kelompok pertama, koalisi, ya, perhatikan. Ini. Terus kelompok 2 ini. Kelompok yang ketiga ini, demonstrasi. Silahkan buat poin-poinnya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nanti dipresentasikan. Dua menit lagi ya, silakan. Ya Bu Guru. Ada yang mau ditanyakan dari 3 gambar ini untuk setiap kelompok? Mungkin ada yang merasa belum jelas. Jadi kalian menggunakan rumus 5W1H ya, paling tidak, supaya bisa mempresentasikan dari 3 gambar tersebut untuk interaksi sosial. Oke, cukup. Mari kita presentasikan untuk kelompok pertama. Siapa yang mau mewakili? Ini, tentang ini. Jadi apa yang kalian tangkap dari semua ini, silahkan nanti kemudian kelompok yang kedua dan kelompok ketiga memberikan tanggapan. Kira-kira apa yang bisa diberikan atau mungkin kritikan, tambahan seperti itu. Silahkan monggo untuk yang kelompok 1 mempresentasikan. Nanti tadi ya nanti akan dikuatkan lagi sama Mbak Uni nanti, ini saya presentasi tentang koalisi. Koalisi adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Ya. Terus? Nah, koalisi ini adalah secara singkat apa yang dimaksud dengan koalisi. Koalisi adalah gabungan satu atau 2 bahkan lebih kelompok yang ya, yang lain bisa bantu kelompoknya. Iya Bu. Silahkan dibantu ya. temannya. Oh iya, menyambung dari Capres, Cawapres, ini. Pilpres 2019. Ya Bu, ya. Selain pengertian, kira-kira apa lagi yang bisa didapat dari sini? Ayo, Muhib. Selain pengertian dari koalisi, kira-kira Sandiaga Uno. Siapa saja pendukungnya, yaitu koalisi partai-partai yang ada, yaitu salah satunya incumbent Jokowi didukung oleh beberapa partai dan elektabilitasnya sangat tinggi sekali. Sedangkan Pak Prabowo
dan Sandiaga Uno didukung 4 partai yang berkoalisi menjadi satu, mencari kekuatan untuk presiden yang akan diusung. Itu Bu. Itu contoh-contoh koalisi ya Mbak ya. Ya Bu. Ini salah satu bentuknya ya. Ini bentuk dari interaksi sosial. Yaitu salah satunya dari koalisi. Nah, koalisi tadi sama Rahayu, sama Muhib tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Kira-kira kelompok yang lain apa yang bisa ditambahkan selain hanya pengertiannya? Masa nggak ada manfaatnya? Kira-kira koalisi itu ada manfaatnya atau tidak? Ayo, silakan. Disebutkan manfaatnya Bu, membangun kekuatan. Membangun kekuatan. Oh, jadi capai tujuan bersama. Oh, supaya itu tadi ada membangun mengajak kekuatan. teman yang lain, otomatis dia kan suaranya kurang untuk mencapai tujuan. Berarti untuk lebih menambah kekuatan ya. Iya, bagus. Gimana selain tambahan lagi, ada nggak yang bisa digali lagi dari kelompok 1 selain itu? Yang jelas kalau interaksi asosiatif itu pasti mengarah pada kesatuan. Jadi bagaimana mereka yang sebelumnya itu tidak pernah akur menjadi bersatu karena ada satu tujuan yang sama, itu tadi mengegolkan presiden agar supaya bisa jadi presiden tuh gimana, meskipun dia berbeda partai, berbeda kepentingan, tapi harus satu kan tujuannya gitu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang bisa memberikan tanggapannya. Ayo, bisa masukan, bisa kritikan, mungkin bisa nambahin juga untuk kelompok 1 tentang koalisi ini. Silakan. Kelompok 2 tadi, ayo. Untuk kelompok 3, Yesi sama Nikmat. Nggak ada ini. Dapat nilai loh nanti itu. Keaktifan itu mempengaruhi. Ayo Bu, nambahin. Iya, silahkan Yesi. Supaya terjadi koalisi, biasanya dari masing-masing partai ini punya visi yang sama, Bu. Visi yang sama. Kemudian sealiran tentunya. Mungkin itu Bu tambahannya. Ya, terima kasih itu untuk Yesi udah aktif di kelompoknya. Berikutnya sekarang ya, udah cukup untuk presentasi kelompok 1. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 memberikan tanggapan kalian tentang gambar pada layar berikut ini tadi, yaitu tentang kebersamaan atau gotong royong ini. Silahkan. Perwakilan kelompok 2 masih berhubungan dengan interaksi nih. Ya, Rahayu, Yayi, silahkan berikan komentarnya. Sabu gitu ya Pak, sabu berapa itu? Jadi apa namanya? Yang berku di mana? Ayo. Nur Hayati, ayo silahkan berikan tanggapannya. Presentasi, silahkan, waktu kita sebentar. Waktu kita, silahkan, monggo, silahkan. Ya, coba ya Bu. Izin ke belakang sebentar ya Bu Puji. Iya, silahkan. Gotong royong itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan sifat sukarela. Gotong royong ini merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia. Dulu mungkin membangun rumah itu nggak perlu dana karena gotong royong dari para tetangganya. Nah, mungkin ini gotong royong sudah sedikit lebur di negara kita. Nah, manfaat gotong royong itu banyak sekali. Mungkin kita akan hemat semuanya. Maksud semuanya suka hemat kan? Hemat dengan tenaga, hemat biaya, hemat waktu itu. Bu, setahu saya begitu. Silakan untuk yang lain dari kelompok 2 berikan tambahan. Ya, Nur Hayati silahkan memberi tambahan.
Senang sama ada nggak yang mau beri tambahan? Kalau enggak, itu tadi ya, itu tadi komentar dari kelompok 2 bahwa gotong royong adalah suatu tindakan keikhlasan atau kebersamaan tanpa ada paksaan dan manfaatnya lebih meringankan seperti itu. Gimana tanggapannya untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Mungkin bisa memberikan tambahan mungkin atau sanggahan? Silahkan. Kelompok 3, kelompok 2. Silahkan. Ini kok nggak ada yang aktif ya? Gimana ini? Udah pada capek apa nih ya? Ngantuk, Bu. Ngantuk, Bu. Ngantuk ya? Iya. Ayo silahkan. Kasih komentar dulu untuk ini. Dari kelompok 1 dan kelompok 3. Gak ada sama sekali nih kelompok 1. Silahkan, Siti Zahroti. Iya Bu, sama aja Bu dengan kelompok 2. Intinya ya seperti itu. Jadi mendapatkan keuntungannya salah satunya adalah ringan dalam pekerjaan seperti itu ya. Iya, Iya. jadi kan kalau sesuatu yang berat itu apabila dipikul bersama akan menjadi ringan. Menjadi, iya. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Lanjut sekarang kelompok 3. Kalian gambarkan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Saya Bu, kelompok 3. Bu Puji. Ya, silakan. Di situ kan kegiatan demonstrasi. Ya, silakan Bu. Iya, silakan Yai. Bu Yesi Bu, bukan Bu Yai. Oh iya, maaf. Ibu udah tua ini lupa jadi nama-nama mirip. Iya, silakan. Demonstrasi itu kan sebuah tindakan massa ya, melibatkan massa bisa yang mendukung atau yang menolak atau bahkan mengoreksi kebijakan. Nah, di sini sebenarnya dalam sebuah demonstrasi ini masih ada dasar hukumnya, Bu, untuk demonstrasi. Nah, kenapa ada dasar hukumnya? Karena menyampaikan pendapat di muka umum itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan dan sebagainya, itu ditetapkan dengan undang-undang. Tapi Bu, demonstrasi ini bisa dianggap tidak anarkis apabila tidak dalam aksi demonstrasi tersebut tidak timbul bentrokan. Kemudian demonstrasi tersebut disampaikan dengan jalan damai. Begitu Bu dari kelompok kami. Iya, bagus. Tadi itu presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 2, 1 memberikan komentar dari presentasi kelompok 3 tadi. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, nah sekarang berarti sudah mengerti semua nih ya tentang 3 gambar yang sudah kalian presentasikan tadi, mulai dari koalisi, kemudian kebersamaan atau royong, kemudian yang ketiga demonstrasi. Nah, kira-kira sekarang nih pertanyaan Ibu, dari ketiga gambar ini, manakah yang termasuk di dalam bentuk interaksi sosial disosiatif? Yang demo, Bu. Nomor 3. Yang nomor 3.
Ya, gambar ketiga. Mana? Gambar ketiga. Untuk interaksi di sosial. Gambar ketiga, Bu. Bisa gambar ketiga, Bu, apabila aksi demonya itu anarkis, timbul bentrokan bisa menjadi disosiatif ya, tapi bisa juga asosiatif apabila demonya berjalan lancar dengan damai tanpa ada bentrokan. Begitu, Bu. Tapi kalau demo meskipun bentrok atau tidak kan tetap disosiatif, Mbak. Maaf Ibu, los tadi ya? Maaf. Los ya Bu ya? Maaf, los ya? Iya, Bu. Iya. Kita lanjut ya sebentar ya. Oke. Jadi, apa tadi? Dari ketiga gambar tersebut, kira-kira bentuk mana, bentuk yang masuk di dalam disosiatif itu gambar yang mana? Tiga. Terus ada yang lain? Nggak ada, yang lain asosiatif. Oh iya. Jadi, oke, betul jawabannya. Tapi ada tapinya di sini. Gambar demonstrasi tadi yang sudah disampaikan sama kelompok 3 tadi. Demonstrasi itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Jadi bisa juga demonstrasi ini dimasukkan ke dalam asosiatif sebenarnya. Ketika di dalam demonstrasi tersebut itu mereka mengikuti alur-alur atau anjuran-anjuran yang memang sudah disepakati. Dan pasti tidak akan terjadi bentrok seperti itu. Tapi kalau ternyata di dalam demonstrasi tersebut itu terjadi bentrok, nah mulailah berubah bentuk menjadi disosiatif seperti itu ya. Jadi ada tambahan. Jadi bisa berubah jadi asosiatif, bisa juga menjadi disosiatif untuk seperti ini, gambar seperti ini ya. Berarti silakan. koalisi juga, Bu. Iya. Koalisi juga, Bu. Lah kalau sampai bentrok dan saling menjelekkan antara partai satu dengan partai yang lain sampai ada keresahan di masyarakat juga kan disosiatif, Bu. Berarti tapi kalau gambar nomor interaksi sosial macam-macam interaksi sosial yang di asosiatif itu koalisi masuk ke asosiatif. Iya, betul. Kalau yang disosiatif enggak masuk, Bu. Lah itu kadang yang kita agak membingungkan gitu, Bu. Nah, jadi memang itu tadi seiring berjalannya waktu memang ketika suatu interaksi sosial, nah ini kita sudah masuk ke kesimpulan ini ya. Ketika kita terjadi suatu interaksi sosial itu bisa saja yang tadinya asosiatif berubah menjadi disosiatif. Seperti itu. Apabila memang tidak mengikuti peraturan-peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, tadi Ibu ngambil kesimpulan lagi, ada tadi jawaban dari kelompok 1 ya, ini penekanan tadi karena punya tujuan yang sama, betul. Dalam suatu koalisi itu punya tujuan yang sama, ya, punya kepentingan yang sama, itu. Nah ini, oke. Nah untuk yang ini, betul juga tadi jawabannya tentang kebersamaan bisa meringankan tugas yang tadinya berat menjadi lebih ringan, seperti itu. Jadi interaksi itu kesimpulannya ya, memang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari secara bermasyarakat. Jadi kita nggak bisa lamanya lepas dari masyarakat seperti itu. Jadi harus butuh interaksi. Nah interaksi itu bisa terwujud dari kontak sosial dan komunikasi. Nah nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah ya, atau pertemuan berikutnya. Nah itu untuk lebih memperkuat lagi masih sama tentang materi ini juga ya. Jadi ini ya kesimpulannya tadi ya.
Interaksi harus ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, terus gambar-gambar tadi itu menunjukkan ada yang bentuk disosiatif, ada juga yang berbentuk asosiatif, dan juga bisa mengalami perubahan seperti itu. Nah, kira-kira sekarang yang terakhir refleksi, siapa yang bisa mengambil memberikan refleksi lah dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silahkan kelompok 1 mungkin. Kelompok 2 atau kelompok 3 silahkan berikan refleksi kalian dari semua, overall semua dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Bu. Silahkan, Yesi. Interaksi sosial itu apabila digunakan dengan cara yang baik, itu akan menghasilkan interaksi sosial asosiatif. Tetapi apabila cara yang dilakukannya itu salah, itu bisa menimbulkan disosiatif. Disosiatif. Ya, interaksi disosiatif. Itu, Bu. Apalagi siapa yang bisa memberikan refleksinya? Silakan. Oke, tidak ada? Berarti sudah jelas semua ya? Oke, terima kasih. Jadi, pada hari ini Ibu cukupkan sekian seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Nanti ada LKPD ya, Ibu bagikan. Tolong dikerjakan di rumah yang masih berhubungan. Kemudian besok kita lanjut dengan materi untuk buat poster ya. Jadi besok kita buat poster yang masih berhubungan dengan interaksi sosial. Kita masih dengan tema yang sama, interaksi sosial, tapi kita buat produk yaitu sebuah poster supaya kalian lebih memahami lagi tentang interaksi sosial. Kira-kira seperti itu. Apabila tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Puji. Penampilan terakhir gini, penutup semua sudah teler. Ya nggak ada yang aktif itu. Iya, mungkin kecapean ya itu memang ini 8 jam, Bu. Iya, kadang ini menjadi masalah ya. Ekor muri, Bu. Iya, apalagi IPS-nya biasanya jam terakhir ya. Saya kalau jam ke-8 ya. Terus tinggal capeknya, diajak apa-apa anak-anaknya juga itu enggak apa-apa. Bu Puji sudah bagus, tadi sudah mulai awal sampun ini. Memang yang video bullying itu bagus nih, cuma itu Bu Puji, konsep interaksinya berarti sudah apa belum diberikan? Maksudnya video itu, terus apakah konsep tentang interaksi sebelumnya mereka tahu apa tidak, Bu? Bu Puji? Masih di-unmute, Bu Puji. Ya itu tadi, Bu, dibantu sama gambar akhirnya. Sebenarnya kan tujuan saya itu untuk melihat video tersebut itu tentang bentuk interaksi yang disosiatif. Seperti itu, Bu. Terjadinya persaingan sebenarnya di situ. Tapi tadi sudah disinggung kok, ada yang kelompok 1 tadi jawab tentang ada meniru. Tadi Siti Zahrotin jawab tadi meniru. Memang iya ada bagian dari interaksi itu meniru. Nanti gak apa-apa Bu, misalnya anak-anak misalnya sebelum praktek jenengan kasih handout atau apa, karena kan ini ada muridnya, muridnya kan ini luar biasa. Jadi udah nyambung. Ini muridnya menganu ini. Kan muridnya ini luar biasa. Jadi kalau dikasih api sudah langsung terbakar gitu loh maksud saya. Tapi kalau misalnya anak-anak, nah ini yang harus kita, nah caranya bagaimana untuk cara nyambungkan antara video dengan materinya itu loh. Betul itu loh ya, betul. Iya. Yang Jadi, memang kita harus kasih dasaran guru. Handout tadi itulah. Handout atau materi sebagai penguatan yang kayak Pak Samsul bilang di akhir sebagai penguat saja juga tidak apa-apa, atau yang di awal. Tapi gini tadi kalau misalnya
dalam pelaksanaannya ya harus napa niku ini kayak handout atau apa. Karena kalau ini kan teman-teman semua Bapak Ibu guru di sini kan sudah berpuluh-puluh tahun jadi udah tahu materinya, sedangkan anak-anak enggak. Mungkin ada kalau Bu tuh handout ya. Ada Bu kayak bangke handout ini. ya kayak tahu tadi saya anggap sudah tahu semua. Langge kadang-kala kan kita lah ya itu Bu Hibatul, kadang kan kita lupa ya anak-anak itu. Anak-anak kan apalagi yang ngajar kelas 7 kan peralihan dari SD, caranya juga beda gitu kadang-kala. Jadi monggo, tampun dari